Pak, apa sih yang melatar belakangi hadirnya SMA Taruna Nusantara Kampus Lamuan di Sulawesi Utara? Ketika Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan melihat bahwa alumni ataupun kualitas dari SMA Taruna Nusantara ini merupakan sekolah yang mencetak calon-calon kader pimpinan bangsa, maka beliau merasa ini harus dikembangkan menjadi lebih banyak. Kenapa ada di Sulawesi Utara? Yang paling siap adalah Sulawesi Utara. Kadang-kadang ada yang mengatakan sekolah SMA Taruna Nusantara prinsipnya semi militer, tapi sebenarnya kurang tepat. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Carol Tanot, jurnalis Tribun Manado. Dan di sesi kali ini kita akan membahas mengenai soliditas Iskatara for SMA Taruna Nusantara Kampus Lamuan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, seperti yang bisa Tribuners lihat, saya sudah didampingi dengan para narasumber kita pada saat ini. Dan yang pertama ada Brigjen TNI Rino Charles Tuwo, SIP, MSI, Kepala SMA Taruna Nusantara Kampus Lamuan, yang juga sebagai alumni angkatan yang keempat ya Pak. Dan selanjutnya ada Bapak James Sunda, Hukum Tua Desa Nongan Induk. Ada juga Bapak Feki Soliton, Hukum Tua Desa Naungan 2. Jadi hukum tua di wilayah sekolah ya Pak. Ya. Juga ada Dr. Engineering Tritia Arum Padang, STMT, dosen teknik mesin Unsrat, Kepala Lab Teknik Industri, sekaligus Ketua Iskatara Kawanua, yang juga alumni angkatan yang pertama. Dan juga ada Ibu Jaini Mantau, MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan, yang juga alumni angkatan yang ke-8. Dan didampingi juga oleh Kolonel Nahrudin Rosyid, Wakil Kepala Sekolah Administrasi. Untuk semua narasumber kita saat ini, halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat. Oke. Untuk menjadi pijakan awal dari perbincangan kita saat ini, mungkin bisa dari Bapak Kepala SMA Taruna Nusantara. Pak, apa sih yang melatar belakangi hadirnya SMA Taruna Nusantara Kampus Lamuan di Sulawesi Utara? Jadi SMA Taruna Nusantara pada awalnya hanya baru satu di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu dan ketika Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan melihat bahwa alumni ataupun kualitas dari SMA Taruna Nusantara ini merupakan sekolah yang mencetak calon-calon kader pimpinan bangsa, maka beliau merasa ini harus dikembangkan menjadi lebih banyak. Awalnya berkembang menjadi 3 kampus di Cimahi, Magelang, dan Malang. Namun dengan antusiasme dari anak-anak yang mendaftar, kalau tidak salah sampai dengan 30 ribuan anak-anak yang memang secara nilai rapot itu memenuhi syarat. Namun harus diseleksi karena hanya 3 kampus. Namun dari Bapak Prabowo saat itu Menhan dan kemudian menjadi presiden, sesuai juga dengan program beliau yang terkait dengan pendidikan, sehingga ini sekolah perlu dikembangkan. Akhirnya dikembangkanlah di seluruh Indonesia sehingga menjangkau pulau-pulau terbesar dulu
di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kenapa ada di Sulawesi Utara? Ya karena mungkin ketersediaan lahan saat akan dibangun itu yang paling siap adalah Sulawesi Utara yang menyediakan lahan. Dan ini juga sejalan juga dengan program beliau pada saat mungkin ke Langowan saat menjelang menjadi presiden menjanjikan akan membangun sekolah unggulan, dan ya puji Tuhan alhamdulillah terwujud jadinya di Sulawesi Utara dan khususnya di Langowan. Dan memang tanah yang paling siap untuk dibangun tahun lalu itu ada di sini di Langowan. Jadi juga yang pertama di Indonesia Timur ya Pak? Ya benar sekali. Nah Pak, kenapa sih Sulawesi Utara khususnya di Langowan ini dipandang strategis sebagai lokasi pengembangan SMA Taruna Nusantara? Ya di Langowan khususnya di Sulawesi Utara khususnya di Langowan karena yang pertama lokasinya strategis karena di ketinggian. Di ketinggian di sini elevasinya sekitar 800-an meter di atas permukaan laut, dan ini ideal untuk pendidikan karena iklimnya menjadi dingin, sejuk, membuat anak-anak itu lebih fokus ke belajar. Sehingga biasanya institusi pendidikan yang baik itu adanya di dataran tinggi. Sehingga Langowan ini sejalan dengan apa yang direncanakan dari Bapak Presiden dan juga dari segi idealisme untuk membentuk suatu institusi pendidikan cocok iklim dan lokasinya. Oke. Nah Pak, apa visi besar yang ingin dibangun melalui kehadiran sekolah ini dan kaitannya dengan pembangunan pendidikan nasional? Ya, visi besar yang pasti kita akan mempersiapkan generasi muda untuk mencapai Indonesia emas 100 tahun Indonesia di tahun 2045. Oleh karenanya perlu disiapkan dari jauh hari sebelumnya. Di sini kami di SMA Taruna Nusantara memiliki visi untuk membentuk generasi muda yang unggul, berkarakter, berintegritas, dan disiapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan di berbagai sektor, baik TNI, Polri, aparatur sipil negara, di bidang ekonomi, teknolog, ekonom, dan sebagainya. Iya, oke. Nah itu gambaran besar dan visi hadirnya kampus baru ini ya. Nah tentunya kita penasaran nih bagaimana respon dari masyarakat atau warga, dan mungkin dari kacamatanya Bapak Hukum Tua, Pak, dari perspektifnya Bapak dan juga masyarakat, bagaimana Bapak melihat hadirnya SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan di Sulawesi Utara ini, dan apa dampak yang paling diharapkan masyarakat dari keberadaan sekolah ini, Pak? Oke, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kehadiran SMA Taruna yang ada di Desa Naungan 2. Karena dampaknya memang besar sekali yang sudah sementara dirasakan oleh masyarakat. Pertama, dampak yaitu taraf ekonomi dari warga masyarakat meningkat oleh karena kehadiran SMA Taruna. Nah, yang kedua, UMKM yang juga sementara ada di depan ini, walaupun kita lihat berjejer, namun pengunjung bukan saja di Desa Naungan, namun di luar Desa Naungan yang datang melihat akan bangunan, para siswa, bahkan pun karyawan yang ada di SMA Taruna ini. Jadi menunjang sekali, menopang akan perekonomian yang ada, belum ke depan nanti, karena ini kan berkesinambungan. Mungkin sementara itu. Kalau mungkin dari Bapak Hukum Tua Naungan 2 nih, ini wilayah sekolah ini nih, bagaimana Bapak? Terima kasih seperti yang disampaikan oleh Pak Buntajan, sama juga UMKM dan sebagainya.
di prospek ke depan harapan juga nantinya anak-anak yang ada di lokasi sekolah ini termasuk di desa Naungan Raya bahkan di Langowan, melihat dengan adanya sekolah, kehadiran sekolah ini anak-anak bisa melihat sehingga anak-anak yang di bawah SMP ke depan bisa mengikuti kompetisi atau seleksi untuk mempersiapkan seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, karakter anak-anak kan beda karena image pandangan ketika masuk SMA Taruna mau pulau di Magelang ya apa Pak izin saya potong, ini bisa didekatkan ya suaranya kedengaran ya. jauh. Waktu lalu kan anak-anak berpikir wah masih ada di Jawa. Ya. Sekarang dengan kehadiran di sini, tapi seperti yang disampaikan harus ikut seleksi kompetisi. Ya. Bisa mereka mengacu untuk lomba. Jadi di saat sekarang kami pun pemerintah yang ada di wilayah sini hendak mempersiapkan anak-anak menyampaikan apa-apa mungkin ada sosialisasi di sini ke depan untuk dapat menyampaikan hal-hal ini apa yang dapat persiapkan agar supaya bisa ikut serta seleksi dalam penjaringan. Nah, kalau tadi kan disampaikan kurang lebih 250 di sini puluhan ribu untuk Sulawesi Utara anak kelas 9 yang akan masuk. Jadi harapan kami itu kemudian kaitan dengan di kampus ini ya memang secara berdampak ketika ada yang ada di Langowan itu mana itu Naungan, jadi lebih dikenal Naungan ketika juga ada SMP sini walaupun ada beberapa yang jadi ikon juga rumah sakit Naungan dan sebagainya, tapi dampaknya seperti itu sehingga sekali lagi sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ada anak-anak lulusan SMP yang bisa masuk di sini. Amin. Pak, jadi secara tidak langsung Bapak Ibu mengatakan kehadiran sekolah ini juga dapat menjadi salah satu motor pemetaan kualitas pendidikan Sulawesi Utara. Ya, dengan demikian seperti itu dan nantinya anak-anak tercover sini walaupun memang ketika tercover di sini akan sekolah pendidikan di daerah lain. Iya. Tapi paling tidak dengan adanya SMA Taruna di Sulawesi Utara pada umumnya akan memacu anak-anak untuk semangat Kompetisi, ya, betul. untuk bisa berlomba dalam hal ini karena kita betul bersama kalau pandangan orang tua ketika anak-anak masuk SMA Taruna bangga benar ketika karena sudah dipersiapkan untuk di jenjang lebih tinggi masuk perguruan tinggi atau kedinasan dan sebagainya lebih bukan diperhatikan tetapi image bagi orang tua ketika hal seperti itu terjadi dengan lulusan anak SMA Nusantara artinya ke depan nggak diragukan lagi kualitasnya. Bahkan dari segi pekerjaan mereka sudah menyampaikan suruh lolos untuk ikatan dinas dan sebagainya sudah dijamin 99,99% rata-rata seperti itu kan? Jadi itu harapan kami mudah-mudahan dengan ada kehadiran seperti ini wawasan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara ini semakin berkembang. Dan terima kasih diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhan bersama dengan Kementerian Dikti Akurat datang lalu untuk mempersiapkan sekolah. Jadi itu harapan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Induk ya, mungkin ada tambahan atau kurang lebih sama juga. Nah, sambutan dari masyarakat ini begitu hangat ya dan tentunya penuh harapan. Dan kita kembali lagi ke nahkoda kita. Kali ini sebagai kepala sekolah SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan, apa target utama yang ingin dicapai sekolah ini dalam beberapa tahun ke depan? Baik, target ya. Ini kita sudah mulai tahun ini langsung sudah ada kelas 11 atau kelas 2 SMA dan juga ada kelas 10. Target saya dalam jangka waktu dekat akan kami siapkan anak-anak ini mendapatkan beasiswa Garuda karena SMA Taruna Nusantara secara keseluruhan seluruh kampus masuk dalam sekolah unggulan Garuda Transformasi sehingga kami akan menyiapkan yang unggul-unggul anak-anak kami untuk mendapatkan fasilitas beasiswa Garuda dari negara sehingga mereka bisa bersekolah di perguruan tinggi luar negeri yang top 100 atau top 200 dunia. Yang berikutnya lagi ya menyiapkan mereka untuk bisa diterima di perguruan tinggi dalam negeri lainnya dan perguruan tinggi luar negeri lainnya juga.
serta yang punya minat untuk menjadi TNI, Polri, ASN, kita siapkan untuk bisa mengikuti seleksi dan lulus tentunya. Bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka dari seluruh Indonesia. Demikian. Nah Pak, kalau untuk kurikulum dan pola pendidikan di SMA Taruna Nusantara ini dipersiapkan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan dan nilai-nilai apa saja yang paling ditekankan kepada para siswa. Ya baik, jadi kami di sini menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum nasional yang berlaku saat ini. Di samping itu kita punya kurikulum khusus, yang mana di situ kita mengajarkan wawasan kebangsaan, wawasan kenusantaraan, serta wawasan kebudayaan. Sehingga anak-anak ini dari kurikulum yang ada, kemudian dari praktek kehidupan mereka yang penuh dengan disiplin, dari pagi hingga malam diatur kehidupannya, sehingga mereka bisa berdisiplin, punya karakter yang tangguh, kemudian mereka juga punya sifat kepemimpinan yang kuat, berintegritas tentunya, dan tidak kalah penting mereka punya kejuangan, karena sudah pintar, sudah cerdas, tapi kalau tidak bisa berjuang, bersaing dengan rekan-rekan dari global, dari seluruh dunia, maka kita akan kalah. Nah, ini yang kita siapkan, generasi-generasi mereka yang masuk ke SMA Taruna Nusantara siap menghadapi pertarungan di level global, regional, dan di nasional tentunya. Terima kasih. Nah, kalau untuk proses penjaringan siswa dari Sulawesi Utara atau daerah lain, apakah sekolah memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dari keluarga yang belum mampu tetapi memiliki potensi akademik dan kepemimpinan? Ya, jadi untuk seleksi sendiri ini sifatnya nasional, sehingga mau dari Sulut, dari Sulawesi yang lainnya itu bersaing secara nasional. Semua ada nilainya, ada syarat-syarat yang harus dilewati, termasuk nanti dilihat kemampuan ekonomi keluarga. Itu dilihat, dan karena siswa SMA Taruna Nusantara ini sifatnya beasiswa, seluruhnya full beasiswa semenjak tahun 2025 yang lalu, sehingga yang diutamakan memang yang berekonomi kurang baik, namun dia sudah memiliki kemampuan akademik yang bagus, potensi akademik, kepemimpinan, mungkin berprestasi juga di sekolah SMP, itu akan menjadi poin tertentu. Namun tetap harus mengikuti skema seleksi yang ada. Nah Pak, kalau untuk tantangan terbesar dalam membangun kampus ini? Tantangan terbesar adalah ya ketersediaan sumber daya ya untuk mendukung pembangunan secara fisik, karena beberapa bahan bangunan untuk fisik ini memang masih harus didatangkan dari luar daerah. Nah, itu yang membuat menjadi salah satu hambatan. Namun secara umum untuk membangun softwarenya, saya rasa tidak ada hambatan, karena di sini seluruh guru, pamong, pengajar, pengasuh, pamong administrasi, masyarakat setempat juga mendukung, sehingga akhirnya kami bisa berjalan normal walaupun sedikit ada hambatan di pembangunan secara fisiknya ya. Bapak, ini kan sekolah SMA Taruna Nusantara ini kan di Sulawesi Utara juga di Lamongan ya Pak. Ya. Apakah yang bekerja di sini itu orang Sulu juga Pak? Bapak Ya, kalau saya orang tua asli Kawakoan, ibu saya asli Sangir. Jadi saya ya putra berdarah Sulawesi Utara lah. Ya. Walaupun saya dulu lahir di Papua, ya. Namun saya berdarah Sulawesi. Tapi kita di sini sifatnya kenusantaraan, sehingga tidak membeda-bedakan dari mana. Namun untuk pegawai di sini yang tenaga administrasi atau yang kami sebut pamong administrasi, sebagian besar dari sekitar, dari Langowan, dari Tomohon, dari Tondano, dari Manado, sebagian besar dari
situ. Namun ada juga yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Palu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Untuk pengajarnya, kita memang betul-betul dari Nusantara yang memenuhi syarat untuk bisa mengajar anak-anak di sini. Demikian. Nah, kalau untuk sekolah, bagaimana sih sekolah mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan seperti teknologi, AI, energi, industri, pertahanan, dan ekonomi digital? Ya, untuk menghadapi itu semua memang sudah terangkum dalam kurikulum kita ya, dan dari segala kelengkapan sekolah kita juga kita udah siapkan dari sisi fasilitas lab komputer, kemudian dari buku-buku pelajaran yang kita siapkan, perpustakaan ya, dan guru-gurunya pun kita memilih memang guru-guru yang punya background teknologi informasi dan menguasai AI. Di samping itu dari atasan kami dari lembaga juga menyediakan pelatihan AI untuk guru-guru, sehingga bagaimana bisa memanfaatkan AI dalam menunjang pelajaran, menunjang pengajaran, dan bagaimana membatasi ketidakkreatifan siswa dalam memanfaatkan AI, malah menjadi tidak kreatif. Tapi bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan untuk kreativitas. Mungkin itu. Luar biasa sekali ini kesiapan dan eksekusi internal di sekolah. Ya. Dan mungkin sekarang kita beralih ke Cici Manatolo, MSI, Wakil Kepala Sekolah Negeri Pendidikan. Betul. Sebagai alumni SMA Taruna Nusantara, bagaimana pengalaman pendidikan di sana mempengaruhi perjalanan pendidikan dan karir Ibu saat ini? Dan apa nilai yang paling Ibu rasakan manfaatnya hingga sekarang? Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagi saya memang SMA Taruna Nusantara ini memberi pengaruh yang luar biasa besar dalam proses pendidikan saya selanjutnya, sampai ke karir juga. Itulah yang membuat saya merasa berhutang kepada Sulawesi Utara. Ya, ketika saya diberikan kesempatan mengenyam pendidikan di Jawa, jadi dari SMA Taruna Nusantara saya ke Universitas Indonesia, saya menyadari bahwa ternyata Sulawesi Utara, pendidikan di Sulawesi Utara itu masih tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa. Itulah yang membuat saya pada akhirnya kembali. Jadi setelah saya dari Universitas Indonesia, saya memang menjadi pengajar. Selama 20 tahun lebih ini saya mengajar di SMA di Tomohon, SMA juga di Manado, dan kemudian saat ini ketika SMA Taruna Nusantara Languan dibuka, saya dipanggil untuk mengabdi. Seperti itu, karena memang tujuan saya ketika saya pulang adalah bagaimana untuk membuat pendidikan di Sulawesi Utara ini setara dengan di daerah lain. Karena kalau bukan kita yang merupakan putra asli Sulawesi Utara, siapa lagi yang mau peduli? Jadi seperti itu, karena memang pengalaman pendidikan itu luar biasa berbeda. Ya, kami yang merasa jago-jago istilahnya ya di Sulawesi Utara, ternyata ketika kita ke Jawa, wah belum ada apa-apanya. Itu yang merupakan motivasi saya untuk kembali ke Sulawesi Utara. Indonesia ini, khususnya Sulawesi Utara ini memang membutuhkan SDM yang unggul untuk berbagai bidang. Nah, kalau menurut Ibu apa sih tantangan terbesar yang harus disiapkan generasi muda? Oke, tantangan terbesar sekarang ini bagi saya adalah bagaimana melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri dalam artian bagaimana anak-anak tidak ada pada zona nyamannya. Ya, harus keluar dari zona nyamannya. Apa yang mereka merasa sulit itu bukan akhirnya stay, ya, tapi bagaimana keluar dari situ. Ya, jadi anak-anak sekarang kan dimanjakan ya. Kalau bisa dimanjakan dengan fasilitas teknologi yang ada, sehingga membuat mungkin
keinginan majunya, keinginan untuk belajarnya itu kurang. Padahal sebenarnya tantangan di luar sana itu jauh lebih besar. Sehingga yang perlu ditekankan ke anak-anak sekarang adalah bagaimana berjuang. Bagaimana berjuang dari bukan nanti setelah di kerjaan nanti, tapi memang sudah dari awal. Makanya kemarin juga ketika sosialisasi dengan SMP di sekitar sini, yuk saingan banyak, berjuang gitu ya, berjuang dari SMP nih gitu. Persiapkan diri Anda semaksimal mungkin Anda agar bisa berhasil. Ketika masuk di SMA Taruna Nusantara ada lagi tantangannya nih gitu. Ketika kita masuk ke universitas yang baik ada lagi tantangannya. Ketika kita sekolah ke luar negeri lagi beda lagi tantangannya gitu. Jangan pernah stay merasa puas di satu tahap kehidupan seperti itu. Mengabdi di SMA Taruna Nusantara baru 2 bulan. Karena SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan baru 2 bulan dibukanya. Ya, karena saya memang seperti yang saya bilang, dari awal tujuan saya adalah mengabdi di Sulawesi Utara. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu juga pernah ditawarkan untuk ke Jawa, saya bilang saya tunggu saja kalau memang akan ada di Sulawesi Utara, dan ternyata memang Tuhan mengizinkan ada. Bu, ini kan Ibu bilang tadi baru 2 bulan di lokasi. Ini berarti siswa dan siswi di sini itu baru kelas 1 atau? Kelas 11. Jadi siswa sekarang yang ada di sini kelas 11 atau kelas 2. Setahun terakhir pada saat mereka kelas 10 mereka dididik di Malang. SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Ya, karena pada saat itu kan di sini belum siap secara fisik bangunannya. 1 tahun. Pada dasarnya mereka memang dari awal sudah ditentukan sebagai siswa SMA TN Kampus Langowan. Ketika mereka diterima, mereka sudah diterima sebagai siswa SMA TN Kampus Langowan, cuman karena kesiapan fisiknya belum, jadi dititipkan istilahnya di SMA TN Kampus Malang. Mungkin kita akan mendengarkan sudut pandang dari Dr. Engineering Tritia Arum Padang, dari Universitas Islam, sekaligus Ketua IKAS Para Kawangan. Kenapa kalau Bapak nih sebagai alumni SMA Taruna Nusantara dan akademisi, bagaimana Bapak melihat filosofi pendidikan Taruna Nusantara? Baik, jadi seperti yang juga sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ada 3 wawasan yang memang dianut, yang dilaksanakan di SMA Taruna Nusantara, yaitu pertama wawasan kejuangan, kemudian wawasan kebangsaan, dan wawasan kebudayaan atau kenusantaraan. Filosofi itu yang dikembangkan terutama diambil dari sistem AMONG dari Taman Siswa dengan sistem kejuangan dari TNI, sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan sekolah SMA Taruna Nusantara prinsipnya semi militer, tapi sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat yang 3 wawasan tadi. Ada aspek kejuangan, bagaimana berjuang, dari bagaimana kita mencapai sesuatu. Kemudian ada aspek kebangsaan, karena kita dididik sini untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Dan aspek kebudayaan atau kenusantaraan, karena kita dari seluruh Nusantara dan dengan segala keragaman, keanekaragaman, kita ke depan akan membawa prinsip kenusantaraan secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Apa yang membuat ikatan alumni seperti IKAS-Tara tetap penting setelah seseorang menyelesaikan pendidikannya? Jadi setiap siswa SMA Taruna Nusantara kami sudah diterima sebagai siswa, dan ada satu yang menarik ketika kami dibina di tempat dan kami akan lulus, ada satu lagu yang menyatakan bahwa tunggulah karya kami 20 tahun lagi. Jadi ada satu yang
ciri khas yang kita bawa, bahwa setiap angkatan ketika 20 tahun mereka akan kembali ke kampus dan mengingatkan kembali apa yang sudah dilakukan. Dan prinsip itu pun yang di Ikastara Kawanua kami kembangkan, kami jaga bersama, bagaimana membina tali silaturahmi, kemudian bersinergi untuk memberikan yang terbaik, termasuk juga untuk kampus SMA Tarunan Nusantara, kampus Lamongan. Kira seperti itu. Nah, Pak, sebagai akademisi di bidang teknik, kompetensi apa yang menurut Bapak harus dikuasai generasi muda menghadapi era industri 4.0 dan perkembangan era? Ya, memang ke depan tantangan yang ada sekarang itu berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Semakin kompleks, terutama tentang teknologi yang sebenarnya sudah akrab dengan seluruh siswa. Tetapi seperti disampaikan juga oleh Ibu Wakasekdik tadi, bahwa siswa perlu diberi bekal selain pendidikan berdasarkan kurikulum Merdeka, kemudian ketiga aspek yang diterapkan oleh SMA Tarunan Nusantara keseluruhan, bahwa sejak awal mereka harus tahu memanfaatkan aspek teknologi yang akrab dengan kehidupan mereka, walaupun dengan rambu-rambu tertentu, karena di selama pendidikan mereka tidak bisa menggunakan HP dan yang lain secara bebas, hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama waktu weekend mereka bisa menggunakan, tapi sesuai dengan arahan yang sudah diberikan, dan itu digunakan untuk mengembangkan kemampuan mereka terkait dengan teknologi dan tantangan ke depan, AI dan seterusnya. Jadi diberikan pemahaman yang benar, karena seperti diarahkan oleh Wakasekdik bahwa di luar negeri juga seperti itu. Bahkan di sekolah-sekolah terkenal itu penggunaan HP itu sekarang justru biasanya digunakan untuk pendidikan, sekarang direm kembali ke buku, karena setelah dilihat bahwa penggunaan HP yang berlebihan, tidak terkontrol, meninggalkan pola lama menggunakan buku itu kurang baik. Dan itu juga yang di SMA Tarunan Nusantara itu mulai dikembalikan ke yang terbaik seperti apa. Nah, Pak, saya penasaran tentang Ikastara, Pak. Apa sih, Pak, sebenarnya makna soliditas Ikastara dalam konteks pembangunan bangsa? Ya, jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa menjadi siswa SMA Tarunan Nusantara ketika lulus tidak harus masuk tentara, polisi, tetapi sesuai dengan kompetensinya diarahkan waktu kelas 1 atau kelas 10 itu dilihat kemampuannya mau kemana, apakah dia menjadi tentara, polisi, entrepreneur atau teknokrat atau mungkin ekonomi, itu diarahkan dan mereka diberi keleluasaan untuk mereka, sehingga pada akhirnya memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, tetapi dengan jiwa kejuangan kebangsaan yang kuat, pada akhirnya ketika kami lulus, kami tetap membina jejaring dalam bentuk Ikastara, Ikatan Alumni SMA Tarunan Nusantara, dan kita tetap bersilaturahmi, ada yang mengkoordinir seperti yang di Kawanua kita bersama-sama berkembang, saling membina, dan alumni dari Kawanua pun sudah terbukti menjadi alumni yang hebat-hebat di ranah nasional. Seperti yang kita sudah pernah kenal, ada Dandi Manado dulu, sekarang Brigjen Toarpio, dia sekarang di Mabes bintang 1. Kemudian dari angkatan 7 malah ada Brigjen Brian Prang, sekarang Wakaseksis di SMA Tarunan Nusantara kampus Cimahi. Ada juga mantan Kapolres Minahasa, Kombes Rumondor angkatan pertama, sebelumnya bertugas di Polda dan sekarang ke Jakarta. Ada yang sekarang ada di RUT Pertamina angkatan 6, Bapak Simon Alusius Mantiri. Nah, itu orang Tomohon itu angkatan ke-6 dari SMA Tarunan Nusantara.
Jadi dan banyak yang lain, ada yang pangkat kolonel, letkol, ada yang doktor di mana-mana, dan kita walaupun di luar negeri di berbeda tempat, kita ada satu ikatan khusus. Kita ada grup WA dan selalu kita komunikasi di situ, membicarakan apa yang kita berikan untuk alma mater, untuk daerah kita. Seperti yang kemarin kita bekerjasama dengan SMA Taruna membuat sosialisasi baru kemarin hari Sabtu. Itu karena kolaborasi juga dengan pihak pimpinan, tidak hanya mengandalkan dari Sulut, tapi seluruh di mana kita berada kita memberikan yang terbaik, dan itu selalu lewat wadah Ikastara. Mungkin seperti itu. Program khususnya ya Pak untuk SMA Taruna Nusantara yang di Lamongan. Ya, di Lamongan kerjasama, jadi bersama-sama dan Ikastara Kawanua kita membuat sosialisasi, dan itu tidak berhenti di sini saja, akan ke depan. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Kuntua, kita melakukan proses penanaman pohon di sekitar itu kerjasama Ikastara dengan SMA Taruna Nusantara Kampus Lamongan. Jadi banyak kegiatan yang kita, kan baru 2 bulan kita akan melakukan sesuatu, bagaimana SMA Taruna Nusantara Kampus Lamongan dan Ikastara bisa berdampak ke Provinsi Sulawesi Utara, ke Kabupaten Minahasa, sehingga ada yang kita bisa berikan untuk kepentingan bangsa negara di Sulawesi Utara khususnya. Kalau untuk kedepannya Pak, apakah sudah ada program khusus dari Ikastara untuk mendukung SMA Taruna Nusantara? Iya, kita sudah berbicara dengan pimpinan dan Bapak Kasek, Bapak Wakasek. Ke depan kita akan yang pasti untuk informasi ke siswa-siswa SMP, orang tua, kita siap mendampingi selalu. Kita selalu akan mengarahkan. Kemudian juga kebetulan saya dari kampus Unsrat, ada juga dari contoh ada yang dari BPS Mitra, barusan bikin kegiatan kunjungan statistik, mencari data, kemudian mengarahkan, memberikan pengenalan. Dari Danlanudal sebagai alumni juga angkatan 10 memberikan kuliah tamu, dan banyak hal yang kita bisa kolaborasikan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing yang ada di Ikastara Kawanua. Nah Pak, apa satu hal yang paling mendesak yang harus kita benahi dari pendidikan Indonesia menurut Bapak? Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Wakasekdik, memang tantangan siswa sekarang itu lebih berat dengan yang ada di dunia kerja, yang dibutuhkan persaingan semakin ketat dan tidak mengenal tempat. Kita harus siap, dan intinya tadi dengan aspek kejuangan kita ingin mereka tidak selalu berada dalam zona nyaman, selalu ingin mengembangkan diri, dan diharapkan dengan adanya SMA Taruna Nusantara Kampus Lamongan di sini, dia akan menjadi benchmarking yang baru untuk Sulawesi Utara, sehingga menjadi kompetitor yang langsung dilihat, sehingga otomatis SMP yang ada di sekitar, SMA yang ada di sekitar, mereka otomatis akan mengupgrade kemampuan mereka. Kalau dulu cuma di Jawa dengar-dengar, sekarang ada, sehingga dan ada pertukaran kan, akan saling mengunjungi. Pimpinan selalu terbuka untuk dikunjungi juga, mereka lihat langsung apa yang bisa diambil hal positif dari kampus di sini, otomatis akan menjadi hal yang baik untuk SMA di Minahasa, bahkan di Sulawesi Utara. Nah kalau menurut sudut pandangnya dari para ketua, Bapak James dan juga Bapak Vicky, terima kasih untuk kami sebagai pemerintah mengimbau saja kepada masyarakat, istimewa orang tua, karena kami yang pendidikan di situ ada orang tua dan masyarakat. Masyarakat berarti orang tua adalah masyarakat. Jadi untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk di SMA Taruna, kiranya bisa orang tua bisa dapat mengontrol, karena jadi sama-sama ini orang lihat bahwa ada anak SMP yang sudah kelihatan tidak seperti anak sekolah. Iya Pak, karena banyak kali kita temui ini anak-anak yang mungkin lagi bolos sekolah
di tempat-tempat yang memang agak sunyi, merokok, apalagi menggunakan minuman alkohol. Jadi kiranya masyarakat atau orang tua itu yang punya anak usahakan dipersiapkan dengan baik untuk kiranya masa depan mereka. Mungkin seperti itu. Nantinya diharapkan masyarakat sekitar sini terus ada jalan sosialisasi terus sekolah SMP yang ada kesempatan mungkin sering di kegiatan seperti itu terus anak tadi termotivasi, kemudian ada pemahaman mereka cara dan sebagainya untuk mengikuti kompetisi dalam hal ini seleksi di nasional seperti itu supaya mereka boleh mendapatkan pemahaman konsumen dan orang tua dan biaya sekolah kami itu mungkin harapan kami supaya terlihat betul bahwa dampak yang ada di sini boleh dirasakan oleh masyarakat sekitar kampus lama pada umumnya juga di Sulawesi Utara. Kalau sosialisasi anak-anak tidak memahami, orang tua memahami, pihak sekolah itu juga supaya mereka berlomba mempersiapkan anak baik mental, fisik, lagi makan, IT. Terima kasih. Nah, kalau dari Bapak Kolonel Mahmudin Rashid, Wakil Kepala Sekolah Administrasi, kalau menurut Bapak tentunya kalau saya kan orang Jawa ya, tadi mau cuma menambahkan saja standar Jawa sama Sulawesi atau mungkin daerah luar Jawa lain bisa diatasi kalau dengan sosialisasi yang lebih banyak di sini. Informasi pasti akan lebih banyak di Jawa, bukan dalam arti teknologi ini tidak menjangkau di sini, tapi mereka sudah terbiasa ataupun berjuang tantangannya lebih keras. Sedangkan kalau saya lihat di sini, karena mungkin ya kita belum bisa melihat dunia secara luas, ya kan, belum bisa membandingkan persaingan itu yang mungkin seperti kata dalam tempurung, tapi dengan adanya sosialisasi, kemudian juga kepedulian dari alumni untuk sama-sama kita sosialisasikan Ikastara. Kita mau juga kita sama-sama maju. Kita ini satu Indonesia, jadi tentunya tidak mau daerah lain ketinggalan. Kita sudah maju, tentunya nanti akan ikutkan yang lain. Perbincangan yang luar biasa ya hari ini. Nah Pak, sebelum kita menutup nih podcast kita saat ini, kita minta closing statement dari tim, mulai dari Bapak Jenderal dan Kapolri. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda di Sulawesi Utara saat ini? Ya, harapan saya untuk generasi muda Sulawesi Utara untuk bisa memacu diri untuk bisa bersaing secara global, level regional dan nasional. Dan jangan merasa bahwa jangan merasa minder atau kalah dari putra-putra Indonesia lainnya. Karena pada dasarnya manusia ini sama, otak manusia ini sama, ya, tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya saja. Kalau lebih banyak ke arah bermain game, yang didapat adalah main game. Tapi kalau lebih banyak dieksploitasi untuk belajar, otomatis ilmu pengetahuan yang bertambah. Sehingga coba luangkan waktu lebih banyak untuk belajar, berlatih, untuk mempersiapkan masa depan, karena waktu itu berjalan terus, tidak mundur. Waktu yang ada manfaatkan untuk bisa menyiapkan masa depannya. Terima kasih. Itu dari Bapak Jenderal ya. Nah, kalau dari Bapak Tritia, Ya, kami kalau dari alumni, berdasarkan pengalaman kami bahwa kita mampu bersaing dari Sulawesi Utara, alumni dari Sulawesi Utara.
dan terbukti dari prestasi-prestasi yang ada saat ini di tingkat nasional, alumni-alumni dari Panda Sulawesi Utara. Jadi saya mungkin titip pesan ke adik-adik bahwa seperti juga Bapak Kasek sampaikan tadi, kita harus mau bersaing. Prinsipnya kita harus pegang bahwa jika orang lain mampu, kita pun mampu. Tetapi kita harus melakukan yang terbaik. Jadi jangan merasa rendah diri, tapi seperti yang disampaikan tadi, ketika ada peluang manfaatkan. Awalnya mungkin kita harus meluangkan waktu lebih, tetapi para alumni sudah membuktikan bahwa dengan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama, kita mampu bersaing dan kita sudah membuktikan itu. Itu mungkin untuk adik-adik yang ada baik SMP maupun SMA ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau dari IDJ ini sebagai alumni. Ya, terima kasih. Itu sudah dari Bapak Kepala Sekolah dan Bang Tritia sudah menyampaikan harapannya. Kalau saya mungkin harapannya memang buat generasi muda Sulawesi Utara, kita tidak kalah gitu. Kita punya satu role model yang kemarin baru dikunjungi oleh siswa SMA TN, ya Bapak Samratulangi. Ya, dia punya namanya luar biasa sejak dahulu kala, ya, pahlawan nasional dan otaknya cemerlang, ya. Jadi pasti orang-orang Manado, generasi muda Manado punya otak-otak yang cemerlang, punya karakter yang luar biasa, tinggal bagaimana berjuang untuk itu. Makasih. Kalau dari Bapak Naharudin, statementnya. Harapan kami ya semoga kita sama-sama bisa berjuang majukan Indonesia ini, terlebih khusus undangan bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara karena sudah 30 tahun berdiri kan, sudah melahirkan betul-betul terbukti. Mungkin itu saja. Nah, kalau dari kedua kumpulan kita ada Bapak James dan Bapak Eki, ada statement. Terima kasih. Untuk kami merasa bangga karena kehadiran SMA Taruna di sini akan mengorbitkan siswa-siswa nanti untuk calon pemimpin masa depan. Amin. Jadi itu harapan kami sebagai pemerintah dan masyarakat yang ada untuk menikmati SMA Taruna yang sudah hadir, sudah berdiri di sini, di Languan di sini. Berarti harapan kami ada pemimpin masa depan bagi Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih untuk kami dengan adanya SMA Nusantara di kampus Languan ini, maka harapan kami kita semua warga Sulawesi Utara semakin banyak termotivasi, optimis untuk bisa bersaing masuk di sini sehingga bisa menghadirkan apa yang diharapkan kita semua. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber kita seperti ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan oke terima kasih. Jadi itu saja untuk perbincangan kita saat ini. Sampai jumpa di sesi Tribun Podcast selanjutnya. Terima kasih.